Nah, di Al-Quran Tikror itu bunda formasinya apa? Satu halaman dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas itu sudah dibagi setiap halamannya menjadi 4 bagian. Mana yang menandakan bagiannya? Warna. Warna itu menandakan bagian yang harus kita baca dalam satu salat. Warna yang paling atas selesaikan dia salat subuh. Warna yang kedua selesaikan dia zuhur. Ketiga selesaikan asar. Keempat selesaikan maghrib. Isya murojaah dari atas sampai bawah 4 warna. Insya Allah hafal satu hari satu halaman. Nah, sekarang fokus di warna yang pertama ya bunda. Kita sekarang sedang sholat maghrib. Nah, dalam satu sholat selesaikan satu warna, diulang-ulang. Nah, perhatikan di wa'anah tartuka katanya di garis bawahi. Seterusnya di ayat yang ke-15 innas sa'ah katanya juga di garis bawahi. Apa maksud? Maksudnya satu warna kita bagi dua. Sebelum sholat satu garis bawah selesaikan, ulang sebanyak 40 kali. Selesai sholat bagian yang kedua innas sa'ah ulang pula 40 kali. Kenapa 40 kali? Karena setelah dilakukan riset di Bandung oleh tim Tikror, hafalan dalam pikiran kita itu bisa matang setelah 40 kali pengulangan. Kalau 10 kali kita ulang bacaan Quran kita, itu baru terekam sebanyak 25%. Tapi kalau sudah 40 kali, terekam dia sebanyak 100%. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ulang itu sebanyak 40 kali. Nah, dengan Al-Quran Tikror untuk menghitungnya bunda dipermudah. Bagaimana mempermudahnya? Tengok di samping ini ada kolom-kolom. Kolom-kolom ini bukan penghias, tapi kolom-kolom ini untuk menghitung. Tengok ada angka 13 dan angka 14. Itu menandakan ayat yang kita baca sebelum sholat. Tengok di bawahnya ada 15, ada 16. Itu yang kita baca sesudah sholat. Berapa kolom di samping angka 13 sampai 14 itu bunda? 8. Satu kolom untuk 5 kali pengulangan. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Modal pensil, kasih garis di sini kayak hitung pemilu. Satu kotak ceret, satu kotak 5 garis. Nah, kalau 5 kali 8 40 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa sayyidina Muhammadan nabiyyana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dapat kita berkumpul ayah bunda di Masjid Ansarullah. Ba'da salat maghrib kita dipilih Allah untuk senantiasa selalu menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7 yang bunyinya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang senantiasa bersyukur kepadaku kata Allah, maka akan ditambahkan nikmat kepadanya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah dan selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lafaz
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Yang kami hormati ayahanda kami, Ketua Majelis Masjid Ansarullah beserta jajarannya. Terus yang kami hormati ayahanda, ibunda yang dapat hadir dalam majelis ilmu kita malam hari ini. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak sehat, Pak? Alhamdulillah. Bu sehat, Bu? Alhamdulillah. Baik, ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan tadi, malam ini kita mengupas tentang cara menghafal Al-Quran dengan metode tikrar. Nah, ini adalah jawaban dari janji kami, Ustaz. Dulu waktu Ramadan kami menampilkan santri kalau tak salah untuk jumlah hafalan beliau yang 17 juz waktu itu. Kami menjanjikan insya Allah dalam waktu dekat kami akan datang lagi ke Ansarullah, ingin men-share, membagikan bagaimana caranya kita bisa hafal tanpa menghafal Al-Quran. Hafal tanpa menghafal Al-Quran. Nah, gimana caranya, Pak? Oh, hafal tanpa menghafal Al-Quran. Kan itu yang kami promokan kemarin. Kami sampaikan kita bisa hafal tanpa menghafal Al-Quran. Oh Ustaz, yang kami sudah 60 ke atas ini masih bisa? Bisa insya Allah. Asal punya dua kunci, masih bisa membaca dan melihat Al-Quran. Nah kalau udah agak kurang-kurang bisa tengok udah dibagi kertas tadi ketawa-tawa Pak. Gimana Pak? Sudah serangkai semua tulisannya. Itu Pak lembarannya sebenarnya aslinya kecil seperti yang di Al-Quran saya. Itu saya scan, pindahkan ke laptop, sudah ditingkatkan kualitas gambarnya menjadi HD. Nah kayak gitulah maksimalnya. Nah itu nanti akan menjadi bahan praktek kita ayah bunda. Baik, berbicara tentang menghafal Quran, ayah bunda, apa yang biasanya ada dalam pikiran ini? Oh, susah. Apalagi Bu, selain susah? Usia. Apa Bu? Pelupa. Malas. Kalau malas itu tidak ada obat. Obatnya harus rajin. Nah itu dia Ustaz. Nah yang dalam benak kita senantiasa kalau sudah membahas hafalan Quran, yang kita ingat anak kecil. Apalagi kita berumur nih kan, yang kita ingat anak kita yang harus jadi penghafal Quran. Tapi kita selalu lupa, kita pun yang sudah berumur wajib menghafal Quran. Karena ada 5 hak Al-Quran yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. 5 hak bunda. Hak Al-Quran kepada muslim. Hak yang pertama adalah Al-Quran itu wajib dibaca. Dibaca. Yang kedua, Al-Quran itu memiliki hak dari manusia yang beragama Islam, dia dihafal. Ini pendapat ulamanya ya benar. Harus dibaca, harus dihafal. Apalagi hak Quran harus difahami. Kita fahami isi kandungan dalam Al-Quran, walaupun satu ayat. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna azabila syadid. Dah hafal, dah paham. Nah diamalkan, harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Quran. Nah yang terakhir, diajarkan. Sampaikanlah walau satu ayat. Nah pertanyaannya, di usia senja kita ini sudah berapa juz yang kita hafal? Nah, kan gitu. Hak membaca sudah Ustaz, memahami sedikit sudah Ustaz. Nah, ikhtiar kita menghafal bagaimana ya bunda? Kalau seandainya Allah tanya, ada niat kamu untuk menghafal? Ada ya Allah, usahamu ada? Tak ada. Gimana kita menjawabnya kepada Allah? Bagaimana nanti Allah
bagaimana nanti Al-Quran bisa beri syafaat kepada kita? Nah, jadi makanya kami datang mau membagikan sedikit ilmu, mengulang-ulang kembali. Kita sebenarnya walaupun sudah berumur masih bisa hafal tanpa menghafal Al-Quran. Tapi ada kuncinya, Pak. Kuncinya tidak banyak-banyak, cuma 2 kunci. Kunci yang pertama supaya kita bisa hafal Quran, innama a'malu binniyat. Mulai segala sesuatu itu dari niat. Nah, jadi kau penghafal Quran supaya emak bisa nanti dapat mahkota di yaumil akhir. Nah, itu hak kita kepada anak kita. Hak orang kita yang telah mendahului kita kepada kita. Apakah dia tidak memiliki permohonan yang sama? Ya, Pak. Sama kan? Kita juga ingin orang tua kita dapat mahkota di yaumil akhir. Kita juga ingin orang tua kita masuk dalam surga melalui jalur VVIP. Kalau udah punya mahkota itu saat masuk surga rasanya tidak ada hambatan lagi. Ya kan ayah bunda ya. Nah, jadi tanamkan niat dalam hati. Mulai malam ini kalau cocok metode ini Allah, aku mulai menghafal Quran. Aku akan pindahkan Al-Quran ke dalam diriku ya Allah. Ridhoilah. Ridhoilah. Nah, itu yang pertama, harus ada niat. Yang kedua, kunci yang terakhir, harus punya cara, metode. Bagaimana kita bisa mudah menghafal Al-Quran? Ada cara Ustaz Hadi Hidayat melihat hafal Quran. Ada cara ummi diperdengarkan hafal Quran. Nah, tapi cara tikror ini adalah metode lama, metode yang dipakai 1400 tahun lalu, metode orang-orang tua kita zaman dulu, cuma ditimbulkan kembali dengan formasi yang terbaru. Nah, tikror ini diambil dari asal kata qoro'a, ikra, bacalah. Yang ingin hafal Quran wajib membaca Al-Quran. Ayah bunda biasanya kalau baca Quran berapa kali sehari? Bu, berapa kali sehari bu? 1, 2, habis maghrib, habis subuh. Iya Zat? Habis maghrib, habis subuh. Udah berapa juz kalau baca Quran habis maghrib, habis subuh? Ada yang 30 juz, 23 juz Zat? Masya Allah, alhamdulillah. Juz 30. Alhamdulillah juz 30. Mantap itu. Ikhtiar nanti ditamat. Juz 30 Pak atau 30 juz? 30 juz. Masya Allah, alhamdulillah ya Rabb. Baju kuning itu saya 31 juz. Itu ditambah juz apel 1. Itu ditambah juz apel 1 dia Pak. Baik ayah bunda, kita kalau ingin memindahkan Al-Quran ke dalam pikiran kita dengan metode tikror, kita harus cintai Quran itu dengan menjumpainya 10 kali sehari. 10 kali sehari. Kapan dia tuh Ustaz? Sebelum subuh, sesudah subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, sesudah asar, sebelum maghrib, sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum isya, sesudah isya. 10 jumpai Quran. Itu tanda kita cinta kepada Quran Pak. Kalau bisa lebih, ya kan Pak? Nah, kita waktu cinta sama bidadari rumah tangga kita tuh, di awal-awal nikah dulu Bu, sering diulang ke bapak tuh bukan? Asik diulangnya aja. Itu tanda cinta. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Diulang-ulang, cintai Quran, ulang. Nah, metode ini disebut dengan metode lama. Kenapa dia? Coba kita sambung ayat bunda ya. Sambung ayat apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lanjut. Unzir aba'uhum. Surah apa tuh bunda? Berapa ayat ya? 83, 86.
83, 86, 83. Surah ya. Pertanyaannya, pernah kita menghafal surah Yasin? Tidak. Yang kita lakukan membaca surah Yasin dari wirid satu ke wirid yang lain. Lama-lama hafal. Metode itulah yang kita pindahkan di surah Al-Baqarah sampai An-Nas. Al-Baqarah banyak tuh. Ya Pak kan? Banyak kalau diulang Al-Baqarah, macam mengulang Yasin. Makanya dikonsep dia dengan formasi yang terbang. Baru berguna kertasnya. Coba tengok kertas ayah bunda itu. Itu adalah bahan praktek kita malam ini. Jadi caranya kita mencicil satu sholat itu tidak usah banyak-banyak, tidak usah satu halaman ayah bunda. Cukup 1/4 halaman yang kita baca secara berulang-ulang dalam satu sholat. 1/4 saja. Tapi rutin, istiqomah, sering. Nah tengok lembarannya. Itu saya kutip surah Toha juz ke-16 surah ke-20 ayat 13 sampai ayat 37. Betul? Nah di Al-Quran Tikror itu bunda formasinya apa? Satu halaman dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas itu sudah dibagi setiap halamannya menjadi 4 bagian. Mana yang menandakan bagiannya? Warna. Warna itu menandakan bagian yang harus kita baca dalam satu salat. Warna yang paling atas selesaikan dia salat subuh. Warna yang kedua selesaikan dia zuhur. Ketiga selesaikan asar. Keempat selesaikan maghrib. Isya murojaah dari atas sampai bawah 4 warna. Insya Allah hafal satu hari satu halaman. Nah sekarang fokus di warna yang pertama ya bunda. Surah Toha ayat 13 sampai ayat 16. Warna yang pertama ya, yang paling atas. Satu warna dulu. Kita sekarang sedang sholat maghrib. Nah dalam satu sholat selesaikan satu warna. Diulang-ulang. Nah ayat 13 sampai ayat 16 itu kalau diulang-ulang sebelum sholat dan sesudah sholat sebanyak 80 kali sanggup bu. Sebelum sholat 10 menit ulang 80 kali. Sesudah sholat 10 menit ulang 80 kali. 4 ayat. Lain tolongnya. Insya Allah. Betul nih bu. Berat apa mudah? Berat itu. Kita permudah ayah bunda. Perhatikan di wa'anah tartuka katanya di garis bawahi. Seterusnya di ayat yang ke-15 innas sa'ah katanya juga di garis bawahi. Apa maksud? Maksudnya satu warna kita bagi dua. Sebelum sholat satu garis bawah selesaikan, ulang sebanyak 40 kali. Selesai sholat bagian yang kedua innas sa'ah ulang pula 40 kali. Kenapa 40 kali? Karena setelah dilakukan riset di Bandung oleh tim Tikror, hafalan dalam pikiran kita itu bisa matang setelah 40 kali pengulangan. Makanya Nabi Muhammad SAW juga diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Kalau 10 kali kita ulang bacaan Quran kita, itu baru terekam sebanyak 25%. Tapi kalau sudah 40 kali, terekam dia sebanyak 100%. Itu dia bunda. Bagian yang pertama mana dia? Cukup 10 menit sebelum sholat, 10 menit sesudah sholat. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ulang itu sebanyak 40 kali. Nah dengan Al-Quran Tikror untuk menghitungnya bunda dipermudah. Bagaimana mempermudahnya? Tengok di samping ini ada kolom-kolom. Kolom-kolom ini bukan penghias, tapi kolom-kolom ini untuk menghitung. Tengok ada angka 13 dan angka 14. Itu menandakan ayat yang kita baca sebelum sholat. Tengok di bawahnya ada 15, ada 16. Itu yang kita baca sesudah sholat. Berapa kolom di samping angka 13 sampai 14 itu bunda? 8. Satu kolom
untuk 5 kali pengulangan. Wa ana akhtarutuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Modal pensil, kasih garis di sini kayak hitung pemilu. 1 kotak ceret, 1 kotak 5 garis. Nah, kalau 5 kali 8 40 kali. Jadi sudah fokus kepada Al-Quran. Kunci membaca ada 3. 1, buka mata lihat Quran. Yang kedua, buka mulut. Yang ketiga, keluarkan suara. Ada orang baca Quran buka mulut tapi tidak bersuara. Ya. Ada yang bersuara tapi tidak buka mulut. Tidak bisa. Jadi supaya terdengar di telinga, dilihat oleh mata, dibaca oleh mulut, wajib buka mata, lihat Quran, baca dengan jelas sesuai dengan makhrajul huruf. Baca berulang-ulang. 1 warna 1 sholat, 4 warna 4 sholat. Isya murojaah, 1 hari selesai 1 halaman, 20 hari selesai 1 juz. Karena 1 juz 20 hari. 10 hari terakhir ngapain Ustaz? Murojaah. 1 bulan selesai 1 juz, 1 tahun selesai 12 sampai 15 juz. Insya Allah. Cukup teorinya. Ada pertanyaan? Itu teori baru, Bu. Ada apa yang susah, Pak? Apa kira-kira? Prakteknya. Prakteknya hati-hati dengan dalil lain syakartum tadi. Kalau digabungkan 10 menit Pak sebelum sholat, 10 menit sesudah sholat, kira-kira 1 hari 1 malam 5 kali sholat berapa jam Ustaz? 100 menit, 1 jam 40 menit. Dengan cara dicicil 24 jam sehari semalam Allah beri waktu kepada kita. 1 jam 40 menit dengan cara angsur sebelum sholat baca Quran 1 garis bawah 40 menit. Dan sesudah sholat kita harus maksimalkan usaha kita. Jangan sampai kita kalah dengan seekor burung pipit yang senantiasa memadamkan api Nabi Ibrahim dengan paruhnya yang kecil. Kalau kita perhitungkan memang mungkin sulit untuk kita, tapi harus kita praktekkan. Nah sekarang kita coba. Cukup kita coba 10 kali pengulangan. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Harus terekam 25%. Setuju ayah bunda? Bunda ini setuju ya. Kita baca dulu. Nah kalau ada kami jalan-jalan ke sana insya Allah akan kami singgahi. 73 tahun 2019, 75 tahun beliau ketika usia 2 tadi tahun 2021. Sudah hafal 16 juz. Alhamdulillah beliau pun sudah jadi imam masjid di tahun itu. Nah sekarang kami tak tahu beliau apakah masih sehat atau yang lain-lain, wallahu a'lam bishawab, karena usia sudah lanjut juga kan ayah bunda. Nah itulah metode tikrar. Jadi ini bisa diamalkan oleh diri kita, anak kita, cucu kita, diajarkan metode ini di rumah. Hafal tanpa menghafal Al-Quran. Ada pertanyaan? Udah gitu aja kaji kita bunda. Al-Quran gimana cara membaca berjalan ngantuk? Supaya tak ngantuk dari almarhum Syekh Ali Jaber memegang Al-Quran diangkat sejajar dengan kepala. Bisa dibaca, dilihat saja. Iya, dilihat saja kita sudah bisa merekam. Kenapa? Dalam ilmu kedokteran, kalau Al-Quran berada di bawah, kepala yang ada dalam kepala kita ini, otak itu posisinya juga menengkuk ke bawah. Nah jadi kalau menengkuk ke bawah, sulit dia untuk menangkap. Tapi kalau seandainya dia sudah diangkat sejajar dengan kepala kita, maka membaca Al-Quran seperti ini. Wa anakhtarutuka fastami' lima yuha. Sejajar dengan kepala, insyaallah melihat saja bisa merekam dari mana dan bagaimana bentuk Al-Quran terekam oleh dalam pikiran kita, terbaca langsung. Begitu caranya. Nah, itu ketika disampaikan langsung juga kepada kami waktu di Bandung. Beliau waktu masih ada di tahun 2017 masih disampaikan kepada kami.